mengukur, membandingkan dengan yang diminta, kemudian menghitung, ya, kemudian hasil hitungnya ambil aksi akan mengubah ke proses, ya. Atau kita sederhanakan, jadi ini menghitung atau mensensor, mengukur, mengcompare dengan set point, kemudian dihitung, hasil hitungannya take action ini akan mempengaruhi proses. Nah, mengukur ini dengan sensor, ya, mengcompare, menghitung atau calculate dengan controller, kemudian take action ini dengan aktuator. Ya, kalau dibuat dalam blok diagram, feedback control seperti dalam gambar ini. Jadi di situ ada proses, ada di sensor, kemudian dibandingkan dengan set point, kemudian diukur atau dihitung dengan controller, kemudian ambil aksi oleh aktuator. Ya. Jadi itu tentang yang akan kita pelajari berikutnya. Ya. Jadi seperti di uraian tadi, ya, kita mensensor. Kalau ini yang disensor adalah komposisi, AT analyzer transmitter. Jadi measure atau mengukur exit composition. Kemudian tadi apa? Setelah disensor atau diukur, dibandingkan dengan set point. Ya, dibandingkan dengan set point. Kemudian hasil perbandingan itu nanti dihitung di controller, ini AC yang sebagai analyze controller atau CC begitu ya, composition controller. Nanti hasil hitungannya diberikan ke aktuator, ya, ke aktuator. Jadi ini rangkaian adalah aktuatornya. Sebelum ke control valve, ini ada I2P, itu maksudnya, ya. Jadi dia dari sensor ke controller ini dengan aliran current atau listrik, ya, 4 sampai 20 mA. Kemudian dari controller ke aktuator juga menggunakan listrik atau current. Jadi yang putus-putus ini adalah current. Kemudian tadi saya lanjutkan, ada I to P. I ini adalah current, simbolnya arus listrik. P ini adalah pressure. Jadi arus listrik diubah ke pressure atau current to pressure transducer. Kenapa? Karena control valve ini dia bergerak, membuka atau menutup karena ada pressure. Ya, karena ada pressure. Jadi ini electric signal, kemudian ini pneumatic. Kenapa pneumatic ini adalah karena pressure, ada pneumatisnya. Ya, ada angin atau udara. Ya, kalau hidrolik itu adalah air, ya. Ini pneumatic signal ini pressure. Ya, pressure ini antara 3 PSIG sampai 5 kalau nggak salah, ya, atau sekitar situ, ya. Sampai 15 PSIG. Atau nanti dicek, seingat saya segitu. Jadi standar di industri. Nah, nanti kalian menggambar untuk piping and instrumentation seperti ini. Nah, di situ ada controller, mesti ada misalkan temperatur, berarti TT, temperatur transmitter, kemudian TC, temperatur controller, kemudian I2P, kemudian ada control valve. Ya, standarnya seperti itu. Gambarnya nanti juga mestinya seperti ini, cuman tempatnya dan sebenarnya disesuaikan. Oke, jadi seperti sebelumnya, kalau dibuat dalam blok diagram juga seperti ini, ada proses,
measure dibandingkan, kemudian ada controller, final control element atau valve. Jadi valve ini kan final control element. Di proses yang sudah kita pelajari di dinamika proses itu kita mempelajari ini, ya. Jadi kita mempelajari di sini. Nah, ini adalah dinamika proses. Nah, pada saat kita belajar dinamika proses, kita hanya open loop, kita sebut dengan masih open loop. Jadi ini kalau berdiri sendiri seperti yang di atas ini. Ya. Ini proses itu berdiri sendiri. Ada inputnya manipulated variable dan juga ada barangkali ada disturbance. Disturbance bisa lebih dari satu. Ya. Kemudian ke kontrol variabel. Jadi kontrol variabel ataupun output variabel, ya, atau apalagi proses variabel. Ya, jadi ini ada output variabel, proses variabel. Nah, itu sebenarnya di sini. Nah, sekarang kita tambahi untuk next chapter itu ada closed loop. Nah, jadi ada closed loop. Nah, kalau ini kan hanya open. Nah, yang ini hanya open. Ini adalah open loop. Yang ini adalah closed loop atau feedback. Kenapa disebut dengan feedback? Karena di situ ada looping di sana. Nah, dikembalikan ke sana. Nah, jadi ingat di sini ada plus minus. Nah, di sini ada minus. Jadi feedbacknya itu untuk mengurangi set point, sehingga plus minus Y set point dikurangi, kalau ini YM berarti kurangi YM. Nah, ataupun Y. Itu adalah errornya. Nah, jadi error ini masuk ke controller. Nah, nanti dihitung di dalam controller untuk ke final control element. Oke. Jadi saya kira itu. Cuma nanti kita lebih detail ke controller ini. Ya. Walaupun demikian, sebenarnya di sini juga ada, di sini juga ada transfer fungsi. Jadi seperti di proses, apa transfer fungsi di sini? Apa transfer fungsi di sini? Apa transfer fungsi di sini? Begitu. Ya, coba sampai sini ada pertanyaan. Belum ada. Karena ini yang fundamentalnya ya. Ini fundamentalnya. Kalau kalian miss di sini akan susah berikutnya. Nah. Oke, jadi kalau kita lihat blok diagram komplitnya tadi, ada proses, ada measure, ada controller, ada final control element. Proses kalau sendirian seperti ini, ya. Nah, sekarang kalau controller sendirian, nah controller ada set point, ya. Ada input dari measure, ada output nanti untuk ke final control element. Di samping feedback ada feed forward. Ya, apa bedanya feedback dengan feed forward? Tadi yang mau dikendalikan adalah X di sini. Yang mau dikendalikan adalah sebenarnya adalah X atau komposisi. Jadi tujuannya tetap mengendalikan komposisi. Tapi kenapa ini yang di measure adalah komposisi masuk. Nah, komposisi yang satunya ini satu, yang masuk ini mungkin berubah-ubah. Ya. Jadi feed forward ini menggunakan direct measurement-nya itu adalah disturbance. Ya, jadi X1, W1 ini dianggap disturbance. Nah, disturbance-nya selain itu apa? Enggak ada. Berarti anggaplah hanya dua ini. Kalau dianggap W1 itu relatif constant, maka X1-nya yang jadi disturbance. Maka dia
mensensor X1 ya, mensensor X1 kemudian di controller komposisi ini untuk mengubah atau membuka menutup valve-nya. Jadi jika X1 berubah maka X akan berubah. Nah, sehingga perubahannya X1 ini langsung diantisipasi dengan membuka nutupnya valve. Inilah yang disebut dengan feedback controller. Ya, mestinya kalau kita buat dalam persamaan misalkan akumulasi input min output, di situ ada X1W1 ditambah X2W2 min XW. Nah, kalau dianggap konstan ini berarti 0, maka XW sama dengan X1W1 plus X2W2. Atau X sama dengan X1W1 plus X2W2 dibagi W. Nah, kalau ini konstan, dan ininya anggaplah 1. Nah, dan ini juga konstan. Maka yang menentukan adalah ini. Begitu ini berubah, maka X akan berubah. Ya. Begitu ini X1 berubah, X maka akan berubah. Nah, padahal pengennya X tetap. Supaya X tetap, apa yang dilakukan? Supaya X tetap, sementara X1 berubah, maka yang dilakukan mengubah X2. Kenapa? Karena X2 ini adalah manipulated variable. Ya, jadi W2 ini manipulated variable yang diubah untuk menetralisir perubahan X1 yang disturban. Nah, jadi kalau feed forward controller itu yang diukur adalah disturbance-nya. Kalau feedback adalah yang mau dikontrol. Jadi seperti itu. Oke, controller ada proporsional, ada integral, ada derivatif, proporsional, integral, derivatif, gitu ya. Jadi kalau ini FC ini singkatan berarti apa? Controller. Apa? Dikontrol. Fit. Fit controller. Ya nggak mesti fit. Yang dikontrol nggak mesti fit. Boleh Flow jadi. rate. Nah, jadi flow rate. Jadi flow rate ini bisa fit, bisa output, bisa macam-macam. PC. Pressure Controller. Pressure. L. Level. control. TC. Temperatur. CC. Komposisi. FT. Transmitter. Ya. Transmitter. Transmitter bukan. Transmitter. F-nya apa? Flow rate. Ya. Flow transmitter ya, atau flow rate transmitter. Ya. Berarti misalnya nanti ada LT. Level transmitter. TT. Temperatur transmitter. Ya. Oke. Nah, kalau kita ngomong controller, tadi ada controller. Di situ ada set point. Di sini ada Y. Ya. Ini controller. Berarti masuknya controller ini apa? Ini ada plus, minus. Measurable. Nah, masuk controller. Jadi ini kan controllernya di sini. Ya. Masuk controller ini apa? Ada SP min Y. SP min Y, set point min Y, atau Y set point dikurangi Y. Y set point dikurangi Y ini disebut apa? Error. Karena set point itu yang diminta, Y ini yang kenyataannya. Ya. Jadi adalah error atau E di sini. Ya. Yang diminta adalah set point, kenyataannya adalah YM. Maka ini adalah error. Error ini dimasukkan ke controller untuk dihitung. Ya. Oke, jadi dapat apa? E sama dengan Y set point min YM. Y set point M adalah yang diukur. Nah,
misalkan kontrolernya itu adalah P. Jadi di sini adalah P saja. Ini adalah P, proporsional. Berarti, nah, kalau saya tulis di sini, ini nanti ke final control element atau kontrol ke valve. Jadi ini controller. Ini ke valve. Tadi valve dikasih apa? Supaya dia buka atau nutup dikasih apa? Kasih itu P, Pak. Current to Dikasih P. Nah, dikasih pressure. Anggaplah Kak, di sini ada IP. Nah, ini sudah dijadikan P. Nah, jadi oleh controller sampai jadi, sebenarnya oleh controller jadi I, nanti ada I to P. Nah, ini disingkat sampai ke P supaya membuka atau menutup valve. Ya. Nah, ini controller ini adalah proporsional saja. Proporsional itu, ya ini KC, controller gain. Dikasih proporsional. Misalkan P-nya kecil, ya kalau errornya kecil, ya dikalikan sesuatu yang kecil. Kalau proporsional besar, ada error, pokoknya begitu ada error, dikalikan satu bilangan yang proporsional. Dikasih berapa? Dikasih KC. Nah, jadi di sini hanya konstanta, yaitu KC. Di sini ada error. Ya, di sini ada error tadi, masuk ke controller, dijadikan P. P yang sekarang, PT, itu sebenarnya P, nah, P pada steady state ditambah E kali KC. Tambah E kali KC. Ya, jadi P posisi sekarang ini sebelum ada macam-macam dia steady. Pada saat steady itu kontrol valve sudah buka, anggaplah 50%. Pada saat 50% itu dia punya pressure P bar. Pada 50% ini dia punya pressure apa? P bar. Nah, kemudian ada perubahan. Apakah disturbance ataupun ada perubahan set point. Maka PT-nya nanti atau ini harus digerakkan kan valve-nya. Gerakan valve-nya ini dengan mengubah P-nya ini berubah berdasarkan errornya. Karena ada disturbance berarti ada error. Karena set point berubah berarti ada error. Error masuk ke controller. Nah, seperti di sebelumnya, bahwasanya kalau ini input, ini G, misalkan ini output, berarti output itu adalah input dikalikan G. Atau kalau dalam hal ini, E kali C. Nah, maka di sini KC. Ya. E kali KC. Nah, E kali KC nanti jadi output di sana. Kemudian ditambah dengan P kondisi steady state, ketemulah P saat sekarang. Jadi P saat sekarang itu membuka berapa jadinya seperti ini. Oke, sehingga jadi ini adalah P controller output, P bar ini kondisi steady state, KC adalah controller gain-nya, atau bisa ini pergi ke sana, berarti PT dikurangi P bar itu adalah P aksen, nah deviasinya. Sehingga P aksen adalah KC kali E. Nah, karena tadi kan PT sama dengan P bar ditambah KC error. Ya. Kalau ini pergi ke sana berarti P min P bar. Ya, sama dengan KC error. Ya, error T, error pada saat sekarang, PT, P pada saat sekarang gitu maksudnya. Sehingga seperti sebelumnya juga P saat sekarang dikurangi P bar itu adalah P aksen. Ini adalah deviasi. Nah, sama dengan KC kali error. Nah, ini dilaplaskan. Bentuk laplasnya bagaimana? Laplace transform. P aksen berarti laplasnya
P aksen T Laplace-nya adalah S. P aksen S atau S. nanti akhirnya PS. Kemudian KC Laplace-nya ya pantun konstanta. ET Laplace-nya adalah PS. ES. Nah, berarti sebenarnya ini adalah PS sama dengan KC kali ES. Sehingga P aksen S. P ya P aksen atau P nanti akhirnya aksen ini nggak perlu ditulis ya. Awal nggak apa-apa ini untuk deviasi. Jadi PS ini sudah menyatakan deviasi, ES ini sudah menyatakan deviasi ya. Jadi perubahan di situ. Sehingga kalau kita tulis di situ ya ES, di situ ada GS, keluarnya adalah apa? PS. Jadi ini di controller sini. Nah, ini adalah GCS. Nah, kenapa? Karena transfer fungsi untuk controller. Jadi soal gini. Input transfer fungsi ini adalah output. Output dibagi input sama dengan transfer fungsi kan itu. Output dibagi input adalah transfer fungsi. Jadi transfer fungsinya P only controller atau proportional controller adalah KC. Nah, jadi transfer fungsinya adalah KC. Kalau dimasukkan dalam controller sini, berarti untuk P only proporsional itu nilai ini adalah KC. Nah, untuk proses transfer fungsinya misalkan K per tau S plus 1 ataupun high order atau second order. Ini saya misalkan first order. Ya. Untuk gerakan P di control valve ini ya, di control valve untuk proporsional, katakanlah pada saat P steady itu di sini, nah, dia secara proporsional akan naik atau akan turun. Ya, ya dengan slope adalah KC. Ya, jadi kalau errornya positif dianggap naik, negatif turun. Oke, ya nanti tergantung KC-nya positif atau negatif. Anggaplah begitu ya. Dia akan naik ataupun turun. Nah, dalam kenyataannya control valve dia buka, naik itu anggaplah buka. Turun itu anggaplah nutup. Tapi tergantung air to open atau air to close ya. Ini anggaplah air to open. Berarti ada pressure dia buka, anggaplah gitu. Nah, kalau buka terus, kenyataannya dia ada maksimumnya. Ada maksimumnya. Kan nggak mungkin buka 100 lebih 100%. Mungkin nggak mungkin. Ataupun ini nutup 0%. Nah, jadi ada maksimum, ada minimumnya. Ya, oke, kemudian controller gain ini bisa di-adjust. Nah, tadi saya katakan bisa bisa kecil, bisa besar, ya, bahkan bisa positif, bisa negatif. Ya, dapat di-adjust to make the controller output change as sensitive as desired to deviation between set point. Kalau saya buat KC-nya besar, kalau di sini KC-nya besar, kira-kira gimana? KC-nya misalkan sangat besar. Ada perubahan error yang kecil dikalikan yang besar, jadi lumayan kan gitu. Kalau ada error yang besar dikalikan KC besar, berarti hasilnya akan sangat besar. Nah, sekarang pertanyaannya, KC yang kecil dengan KC yang besar lebih sensitif mana? Besar. Lebih Besar. sensitif yang besar. Nah, kalau KC-nya besar, ada error kecil aja dia akan menghasilkan yang besar. Itu makanya disebut dengan
sensitif. Maka di sini untuk sensitif S di set sensitif yang kita inginkan, sesensitif yang kita inginkan. Nah, itu. Again, the sign of KC can be chosen to make the controller output increase or decrease as error signal increase. Jadi sign ini maksudnya positif atau negatif, positif atau negatif. Nah, karena begitu negatif, nanti mempunyai arti yang berbeda, ya. Dia akan membuka atau menutup begitu. Maka bisa plus atau bisa minus. Namun demikian dalam industri dia nggak mungkin kita masukkan KC itu negatif. Dia selalu positif. Tetapi ada set yang di set sebelum memasukkan KC yaitu ada mode namanya. Nanti di HISIS juga ada nih. Modenya itu direct atau reverse. Nah, itu untuk mengganti positif negatifnya. Ada direct atau reverse. Direct itu maksudnya kalau proses variabelnya naik, maka kita ingin naikkan control valve. Kalau reverse, kebalikannya. Proses variabelnya naik, maka kita turunkan control valve-nya. Misalkan kayak gitu. Kita turunkan opening control valve-nya. Nah, itu jadi reverse. Jadi kebalikannya. Oke, untuk proporsional P dapat diatur. Nah, ini kondisi steady state-nya ya. Kemudian juga di industri itu umumnya tidak memasukkan KC, tapi yang dimasukkan nilai PB, di mana nilai PB itu adalah 100% dibagi KC. Jadi yang proportional band namanya. Ya, oke. Jadi itu tentang proporsional. Ada pertanyaan proporsional? Belum ada. Ayo diperhatikan kalau ada pertanyaan, silahkan. Belum ada, Pak. Oke, saya lanjutkan. Integral. Nah, sebelum saya lanjutkan, berarti Laplace transformnya proporsional apa? KCS. Laplace transformnya proporsional controller adalah PS sama dengan KCS. jadi Laplace transform transfer fungsi ya. Transfer fungsinya proses kemarin kita ada first order, ada second order. Nah, di sini transfer fungsinya untuk proporsional berarti apa? Jadi transfer fungsi kan diperoleh dari Laplace transform. Ya. Nah, di dalam kotaknya controller itu untuk proporsional isinya apa? KC. KC. Nah, jadi transfer fungsinya proporsional controller adalah KC atau Laplace transformnya. Laplace transformnya untuk proporsional adalah kita dapatkan KC. Nah, jadi transfer fungsi ini kan kita dapat dari Laplace transform. Ya, oke. Sekarang integral. Jadi controller, integral controller. Kenapa ada integral controller? Karena pada saat proporsional itu ada offset, selalu ada offset. Tadi offset muncul enggak? Belum. Ya. Jadi kenapa proporsional only itu ada kelemahan? Karena ada offset. Offset itu pada saat
waktu yang sangat lama, dia masih belum ya. Sekarang untuk integral. Ya. Jadi misalkan tadi controller sini ada error. Nah, di sini adalah integral. Anggaplah saya tulis integral. Kalau proporsional tadi errornya dikalikan proporsional. Integral sebenarnya juga gitu, errornya diapakan di sini sesuai dengan di sini. Di sini KC saja berarti dikalikan KC. Ya. Tetapi kalau integral berarti errornya diintegralkan. Nah, errornya diintegralkan. Nah, cuman di situ dikalikan satu konstanta disebut dengan sepertoi. Toi ini adalah reset time atau integral time. Tau I adjustable parameter, dikasih parameter. Ya, tau I kali integralnya error. Nah, sama seperti waktu proposal tadi. PT ataupun aktuator itu adalah P bar ditambah hasil dari perhitungannya integral. Ya, hitungannya integral. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau saya errornya ini kita integralkan, Laplace transformnya jadinya apa? Laplace-nya integral ini, integral ET. Nah, kalian bisa lihat di textbook. Integral di bagian Laplace untuk integral. Nah, integral ini punya Laplace adalah seper S. Nah, sehingga nanti P aksen S sama dengan, kalau ini sudah saya pindah ke sana, kan PT min P bar, betul? Ya. Kemudian P T min T bar itu adalah P aksen T. P aksen dia punya Laplace PS. Kemudian seper tau I kali integral. Nah, integral ini adalah seper S, berarti seper tau I seper S. Nah, kali error ES. Jadi seper tau I seper S ES. Jadi integral itu adalah seper S. ETES. Ya, integralnya ES. Nah, nanti dalam prakteknya, integral nggak berdiri sendiri. Dia dengan proporsional. Jadi makanya disebut dengan PI, proporsional integral. Kalau proporsional tadi, misalkan ini ke sana, berarti PS, berarti sini ada KC, ini ada ES, ditambah seper tau IS kali ES. Nah, ES dengan ES ini dikeluarkan, berarti ketemu KC 1 plus seper tau IS kali ES. Nah, atau di sana PS per ES sama dengan ini. Atau transfer fungsinya integral berarti PS per ES. ES itu adalah inputnya controller, PS itu adalah outputnya controller, itu adalah KC 1 plus seper tau IS. Nah, seperti ini. Nah, P S per ES sama dengan KC 1 per tau IS. Atau bisa juga ditulis seperti ini. Ini penyebutnya disamakan, berarti ini tau IS. Kan gitu aja. Tau IS plus 1 per tau IS. Kalau mau.
Oke. Jadi beberapa commercial control, nanti commercial controller itu ada di industri di control room itu kan ada komputer di dalamnya, ada softwarenya mungkin oleh Yokogawa, mungkin oleh Deltavi, mungkin oleh Emerson. Nah, itu mereknya yang ada di situ. Ya, dia seperti itu ya. Dia makanya jadi tadi toai per S, jadi toai ini repeat per menit, atau kalau toai-nya sendiri adalah dalam menit. Nah, jadi gitu kita sebut tadi toai ini sebenarnya ada enggak di situ. Nah, reset time ataupun integral time tadi. Nah, dalam satuan menit, tapi ada juga yang nyebutnya seperti toai. Oke, jadi itu untuk PI. Nah, sebelum ke yang ini, PID. Ya. Atau derivatif dulu, derivatif. Derivatif itu ya, kalau proporsional tadi dikalikan KC, kalau integral tadi errornya diintegralkan, kalau derivatif, ya errornya di derivatif gitu. Kemudian dikalikan dengan konstanta. Konstantanya namanya tau d, derivatif time. Ya, unitnya juga time. Kalau tau I tadi integral time, kalau derivatif tau d derivatif time. Nah, sama juga ini pergi ke sana dari B aksen dilaplaskan tinggal ini. Sekarang derivatif ini Laplace-nya apa? Nah, jadi nanti PS tau D ada DET per DT ini dilaplaskan. Nah, Laplace-nya adalah derivatif Laplace-nya apa? Derivatif Laplace ES plus SF. Apa? Misalnya SES. dx, nah, kayak dx per dt. SES. Ya, SES. SES. Ya, SES min bla bla. Nah, Min dianggap ini E0. nol. Pada saat 0 dianggaplah 0. Kan kondisi awal itu steady. Maka SES. Nah, sehingga di sini adalah PES sama dengan tau D SES. Nah, ya, berarti tau DS kali ES. Atau PES, atau PS per ES, PS per ES sama dengan tau DS. Itu jika derivatif saja. Nah, umumnya tidak ada derivatif tok, mesti ada apanya? Proporsionalnya. Nah, maka P per E untuk PD proporsional derivatif itu 1 plus tau ds. Nah, KC 1 plus tau ds. Jadi ya seperti itu tadi. Kalau mau nulis persamaan lengkapnya. Nah, ini sudah langsung dijadikan dalam transfer fungsi. Oke, mengingat kembali transfer fungsinya proporsional apa? Aduh, apa tadi? KC. Nah, transfer fungsinya proporsional integral PI. Lupa. KC tau 1S plus 1 per tau 1S. Ya. Terus PD Ini KC 1 plus tau ds. Nah, untuk PD ini ada masalah. Masalahnya apa? Masalahnya Transfer fungsi itu ya physically realizable apabila ya kemarin kan ada misalnya G M GN
Ini anunya pangkatnya ya. M, ini N. Pangkat tertingginya M, ini N. Iya. Ini GS. Dia physically realizable jika M Lebih besar daripada N. lebih besar atau kurang dari yang M. Kurang dari. Kurang Itu dari N. kurang dari Ya, atau sama dengan N. Kalau seperti ini, M dengan N besar mana? M. M. Besar M. Berarti dia realizable enggak? Enggak. Tidak. Nah, maka di sini ada tulisan physically unrealizable. Berarti nggak ada controller yang gini tok itu nggak bisa. Supaya realizable, maka perlu ada yang dibagi minimal juga ordernya sama. Maka dia buat kayak gini. Nah, di sini ada tadi kan hanya plus atau DS, tapi dibagi alfa atau DS plus 1 supaya yang bawah ini ada S-nya. Nah, di mana alfa ini adalah suatu konstanta antara berapa itu? 0,05 ya dengan 0,2 atau umumnya anggap atau 1. Apa 0,1. Jadi ini untuk menghindari supaya unrealizable dia kasih ini. Ya, oke. Kemudian tadi kita sudah ngomong proporsional, sudah ngomong integral, sudah ngomong derivatif. Kalau itu dikumpulkan semua, maka disebut dengan PID controller. Proporsional, integral, derivatif. Ada proporsional, ET-nya saja, nanti kalian. Kemudian ini integral, ini adalah derivatif. Nah, jadi penulisannya umumnya ini dikalikan dengan KC semua. Jadi KC proporsional terhadap ET dikalikan integral. Jadi ini ET-nya saja, kalau ini ET-nya diintegralkan, ini ET-nya diturunkan gitu. Semuanya dikalikan dengan KC. Ini kalau pergi ke sana nanti P aksen T. Jadi ini adalah nanti PS, sini ada KC, berarti apa? Kalau semuanya nanti ada ES di sini atau ES saya coret diperkan di sini, nah, maka ini KC untuk transfernya KC kali 1 tambah 1 per tau I tau IS ditambah tau D tau D S. Nah, jadi ini adalah proporsional integral derivatif. Bisa ditulis seperti ini. Ya, oke. Nah, ini karena plus ini disebut dengan paralel. Dia ngomongnya paralel. Paralel form. Paralel form PID controller. Ya, ini plus. Jadi muasalnya kita menurunkan dari sini. Nanti bentuk yang lain udah analog dari situ aja. Ya, kita nggak perlu nurunkan, nggak usah ini kelamaan. Ya, yang ini kita pahami untuk proporsional integral derivatif seperti itu. Nah, ini paralel form penjumlahan. Nah, nanti bentuk-bentuk lain ada banyak sekali karena bentuk lain untuk PID ini banyak sekali. Di antaranya series. Seri ini dikali, ini kan kali. P, I, D, kan gitu. Nah, ini P, ini I, ini D. Nah, secara series perkalian. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Nanti ada extended form. Extended form ini ya barangkali ada modifikasi begitulah. Kalian bisa lihat di textbook, coba bisa buka textbook bagian feedback controller, di situ ada PID, nah, ada banyak bentuk PID. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada. Mau nanya,
buat yang T di integral itu kenapa T bintang ya, Pak? Di integral kenapa ada T bintang? Dan perbedaan sama T biasa itu apa? Nggak, maksudnya lambang T-nya, lambang T. Iya, kenapa itu? Semestinya nggak perlu bintang juga nggak apa-apa itu. Jadi ET, DT. Ya, coba nanti saya cari. Tapi untuk sementara ini, dia sebenarnya nggak ada bintang pun, ya integral ET, DT. Nanti kita laplaskan, itu Laplasnya integral itu S. Coba dilihat di textbook ya. Sebentar, ada telepon. Halo? Iya, Pak. Oke. Kalau field itu perlu busa, Bu ya? Kayaknya oh ya, nggih. Tapi nanti saya sampaikan ke ketua Fitsil. Lah, intinya kalau jika perlu busa nanti hubungi panjenengan ngoten nggih. Nggih. Oh, ngoten nggih. Oh, nggih, siap, nggih. Oh, ngoten, nggih. Ya. Oh, nggih, mungkin ganjeli supaya nggak sakit di kepala mungkin gitu ya. Oh, nggih. Nggih, matur nuwun. Nggih, sami-sami, waalaikumsalam, matur nuwun. Ya, jadi untuk sementara kita abaikan bintang, ya. Jadi integral itu Laplasnya seper S gitu ya. Nanti bisa kalian lihat di textbooknya. Oke, ada lagi? Ya, jadi seperti alfa yang todi ini ya. Nah, ini. Jadi kalau saya buat ini kan tau ds. Nah, ini dikasih ya dia kasih satu konstanta. Di mana nilainya konstanta antara sekian. Dia dari mana ya untuk anu aja. Sebenarnya tadi kan nggak ada tau ds plus apa? Tau ds saja, pernya kan nggak ada. Betul ya? Pernya kan nggak ada sebenarnya. Supaya realizable maka diberi per atau denumerator. Nah, denumerator ini mestinya kan 1 gitu kan? Kalau tidak ada pernya, dibagi 1 kan podo karo dia sendiri. Nah, maka dia bagi ada S-nya supaya ordernya sama. Atas ordernya 1, bawah ordernya 1. Maka ini supaya artinya tidak sangat ini alfanya dibuat kecil. Ya, kira-kira 0,05 dari tau. Nilainya sekitar 0,05 atau 0,2 atau dibuat di sini sekitar 0,1 common choice-nya. Asalnya bukan dari penurunan rumus, ini asalnya dari realis
realizable-kan ini maka dibagi. Dibaginya ini mestinya bagi 1. Nah, supaya ordernya sama ada S, supaya tidak sangat pengaruh atau mengubah arti terlalu banyak, maka alfanya jangan besar-besar begitu. Nah, alfanya dibuat sekitar 0,1. Nah, demikian maka dimunculkan di sini nih alfa ini. Kalau model kan ini kan derivatif toh. Yang ini integral. Oke? Nah, nilainya nah, commonnya tadi ini loh. 0,05 sampai 0,2. Kalau tidak ada keterangan ditulis 0,1 karena common choice-nya tadi kan 0,1. Oke? Hah? Bisa dipahami? Ya. Jadi ini nilai ini umumnya sekian. Maka ya kita manut aja. Karena ini bukan dari penurunan rumus, ini dari ya barangkali dia coba-coba. Tapi kalau tidak ada ini di series dia coba kalau tidak ada ini. Kalau tidak ada ini di series yang atas itu order 2, yang bawah order 1, maka tidak realizable begitu loh. Ya, oke, clear? Clear, Pak. Sekarang ada beberapa hal tentang ini mungkin yang belum tadi apa. Reset win up. Ya. Kalau proporsional tadi kelemahannya ada apa? Ada offset. Nah, nanti ada di YouTube kalau nggak salah. Mungkin sudah saya upload. Intinya kenapa di proporsional itu ada offset, diturunkan rumusnya di situ. Nah, kemudian integral itu bisa membuang offset itu. Nah, jadi integral control action digunakan karena in practical advantage the elimination of offset. Jadi membuang offset. Ya. Berarti ada penurunan rumus juga mestinya. Apa buktinya kalau adanya integral, proporsional integral itu akan hilang offsetnya. Ya, nanti saya sekilas untuk kenapa ada offset. Kemudian kalian lanjutkan kenapa PI membuang offset. Nah, oke. Itu pending dulu. Jadi P only ada offset. Kemudian PI menghilangkan offset. Namun demikian PI itu ada juga kekurangannya. Inherent disadvantage dari integral itu adalah reset win up atau integral win up. Jadi coba kalau integral win up ini artinya kalau errornya ini selalu ada error, dia kan namanya integral itu kan ditambah terus. Jadi dia akan selalu recall that integral mode case the controller output to change as long as tidak sama dengan 0. Ya. Jadi ET errornya ini jika tidak 0 maka dia akan jumlah terus gitu. Maka disebut dengan reset win up. Maka nanti kalau advance-nya ada anti reset win up dan seterusnya. Cuman nanti kita nggak perlu sangat advance. When sustain error itu ada maka akan bertambah terus sampai E-nya kalau E-nya tidak 0 padahal ada E terus maka dia tambah terus. Nah, kita sebut dengan saturate. Saturate itu maksudnya saturated jenuh. Ya, pengennya itu mengendalikan tapi errornya kok nggak pernah 0. Nah, dia nambah terus, buka terus sampai buka 100% atau sampai nutup 100%. Nah, itu disebut dengan saturate. Nah, controller outputnya mengalami saturate. Nah.
Oke, jadi perlu anti reset win up misalnya. Maka perlu derivatif. Nah, makanya tadi P ada offset, PA ada reset win up, maka perlu PID. Nah, untuk membuat lebih smooth. D pun nanti juga ada kelemahannya. Dengan artian derivatif juga ada kelemahannya. Coba langsung saya kelemahannya derivatif. Nah, ini derivatif kick. Kamu ada nih? Jam berapa? Sekarang jam berapa? Ya, sebentar. Nah, derivatif kick namanya. Nah, kenapa itu terjadi? Coba dibayangkan kalau DE, nah ini derivatif. Kalau errornya besar, berarti perubahannya di sini besar. Kalau perubahannya besar, berarti nilainya ini dalam DT, DE per DT dalam waktu yang singkat, itu sangat besar. Berarti nilai KC kali ini akan sangat besar. Bisa dipahami ya? Bisa. Halo? Bisa. Ya, jadi kalau ini perubahannya sangat besar, maka PT-nya juga akan suddenly besar. Buka sekian, tiba-tiba suruh buka, misalnya bukaan 50, tiba-tiba diminta suruh buka 90 atau 80. Berarti seolah-olah ada kick, ada tendangan. Maka disebut dengan derivatif kick. Nah, situ. Jadi ada kelemahan di situ. Oke, supaya tidak ada derivatif kick, nah ini salah satunya diubah. DE per DT itu bukan DE per DT, tapi perubahan YM. Ya, kalau perubahan error bisa jadi sangat besar. Maka error ini kalau ini controller masuknya apa? Ini tidak ada panah ya. Ini adalah error. Jadi minus ini plus, Y set point ini adalah Y. Error ini adalah Y set point dikurangi Y kan ya, masuk ke kontrol. Jadi kalau saya mengubah set point itu tiba-tiba dari 10 langsung diubah menjadi 50. Berarti ada perubahan set point berapa? 40. Berarti 40. Berarti error di sini ada 40. Tiba-tiba error. Tiba-tiba error 40. Nah, tiba-tiba error 40 berarti ini juga langsung dawang gitu membuka, diminta buka valve-nya langsung atau menutup valve-nya langsung sangat tinggi. Sehingga disebut derivatif kick. Tetapi pada saat kita buka langsung tinggi, YM kan tidak langsung berubah. YM barangkali rubahnya tetap perlu waktu. Tapi error ini waktu bisa sangat cepat. Kenapa? Karena set point-nya yang berubah cepat. Nah, maka dia ngubah DE, error itu ke DYM. Perubahan YM. Jadi untuk mengeliminasi derivatif kick. Nah, jadi dengan Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup, Pak. Ada pertanyaan? Enggak saya lanjutkan. Enggak ada. Saya lanjutkan sini. Ya, tadi ada reverse sama direct. Coba kalian bayangkan apa itu reverse direct ya. Tadi KC selalu positif. Cuman yang berubah modenya reverse atau direct di sini. Mana. Reverse acting atau direct acting. Proportional control KC lebih dari 0, kan positif tadi. Nah, the controller output increase as input signal decrease. Ya, jadi KC-nya lebih dari 0, the controller output itu naik, yang ini YM, pada saat YM turun. Nah, ini P min P, ini kan outputnya, controller output.
Y min Y set point adalah controller input. Benar ya? Jika KC-nya, nah, ini KC positif. Coba, kalau ini KC positif. Controller output naik, ininya konstan, maka atau gini, signalnya sini turun. Set point-nya pasti konstan, KC-nya pas juga konstan tertentu, maka ini output-nya akan naik atau turun. Pertanyaannya gitu. Nah, sekarang dicoba case pertama. Anggaplah KC-nya 2. Set point-nya misalnya 10. YM-nya misalnya piro? 9. Maka nilainya ini berapa? 10 dikurangi 9, 1. 1 kali 2, 2. 2. Nilainya sini berapa? 2. 2. Sekarang YM-nya saya turunkan. Jadi piro? Misalnya jadi 7. Berarti 10 dikurangi 7 berapa? 3. 3. Ya, 3 kali 2 berapa? 6. 6. Berarti 6. 6 ini naik atau turun? Dari 2. Naik. Berarti naik. Jadi pada saat YM itu turun, ternyata PT-nya atau PT min P-nya adalah naik. Maka ini disebut dengan reverse acting. Oke ya? Nah, coba kalau KC-nya ini saya ganti negatif. KC-nya saya ganti negatif ya. Nah, tadi tetap nilainya 2, ini 10, pertama 9. Saya 9. Berarti 10 dikurangi 9 berapa? 1. 1 kali min 2 berapa? Min 2. Min 2. Sekarang yang keadaan kedua. YM-nya jadi 7. Berarti 10 dikurangi 7 berapa? 3. 3 kali min 2 berapa? Min 6. Min 6. Ini min 2 ke min 6 itu turun atau naik? Turun. Turun. Pada saat YM turun, ternyata output-nya juga ikut turun. Berarti dia direct. Nah, nanti di mode itu reverse atau direct. Reverse itu plus, direct itu minus gitu maksudnya. Nah, cuman nanti juga hati-hati tergantung dari produk controller itu, Yokogawa kayak atau apa. Nanti dilihat dulu persamaannya. Ataupun manual book-nya. Ya, disebut direct, reverse itu bagaimana. Termasuk di ICS nanti reverse direct itu seperti apa. Tapi secara fundamental kayak ginilah ya, secara fundamental kenapa dia ada reverse atau direct. Oke? Oke, Pak. Ini yang tadi ya KC dan seterusnya. Ini nggak usah. Mungkin yang saya ini PI barangkali apa maksudnya ini ya. Ini kalau yang proporsional tadi, yang proporsional tadi kan gini ya, ini P bar naik ataupun turun. Ya. Ini error. Kemudian ini kalau di ini T time, ini P. Ya. Maksudnya output controller ini adalah controller GC yang berupa PI, controller adalah PI. Apabila dikasih input step, maka outputnya gambarnya kayak gini ini loh. Nah, kenapa? Karena dia punya pesanan apa? KC kali 1 plus per tau I S. Ya. Persamanya akan gini. Ataupun kalau dalam bentuk T-nya KC ET ditambah seper tau I apa ini? Integral ET-DT. ET DT. Coba kalau ini time yang sangat kecil. Ya. Jadi ini KC kali ET, mestinya ini KC ET, KC per tau I. Nah, KC ET, KC per tau I, integral ET DT.
Ya, maka KC ini adalah intercept-nya ini adalah KC. Ya. KC per tau I ini adalah slope-nya nanti. Ya. Jadi ini adalah P output-nya. Ya, P output. Jadi deviasinya. Jadi seolah-olah ada intercept, kemudian ada slope gerakannya controller itu. Kita ngomong hanya controller ya, ini GC saja. Nah, oke, nanti juga ada di situ. Saya next ke mana ini ya? Ini. Ya, kalau on off ini saya kira mudah dicerna. Sebelum PID kan adalah tadi kita sudah ngomong PID ya. Nah, di atasnya barangkali on sama off gitu aja. Pada saat error sekian maka on, error sekian maka off gitu aja ya. Contoh on off controller di sekitar kita atau di rumah kita apa? On off. Lampu. Saklar. Lampu. Lampu. On pada saat apa? On saat. On saat malam. Ya. Dia yang meng-on-kan, yang meng-off-kan siapa? Orang, Pak. Orang, Pak. Nah, kalau orang kan manual. Ada Iya. on off otomatis. Nah, kalau yang on off otomatis ada nggak lampu kalau malam otomatis nyala? Ada, Pak. Ada, Pak. Relay. Lampu jalan, Pak. Nah, itu dia berdasarkan apa? Kok bisa Sensor. on sendiri? Intensitas Sensor. cahaya. Sensor cahaya. Nah, ada sensor cahaya di situ. Ada sensor cahaya. Ada on off lagi. Selain lampu, apa? Pompa air. Pompa air. On karena apa? Level dikit, Pak. Oh, level. Airnya dikit, Pak. Levelnya. Airnya mau habis. Ya, oke, karena levelnya turun atau dikit. Nah, di situ ada sistemnya di situ pada saat dia habis, ceklek ke sana on kan. Pada saat dia sudah penuh, klik off. Nah, ada lagi, ya, anggaplah setrika, itu kan on. Oke. Nah, kemudian typical response. Nah, ini ada kalau dikasih disturbance. Nah, jadi proses dikasih disturbance, kalau tidak dikontrol maka dia akan naik terus. Dikontrol proporsional dia ada offset. Kalau dikontrol PI dia akan menuju ke set point lagi. Kalau PID dia lebih smooth. Nah, barangkali gitu. Oke, kemudian kalau proporsional saja. Kalau ini tadi PID. Kalau proporsional saja dikasih offset. Offset itu proses dikasih disturbance. Nah, proses di sini disturbance. Berarti kalau disturbance berarti set point-nya constant. Berarti dia mestinya balik ke posisi semula. Nah, kalau hanya proporsional tadi kan ada offset. Kalau dia K-nya semakin besar, maka semakin dekat dengan steady state. Nah, atau sebelum ke sana nanti bisa itu tadi saya janji ada aduh mana ini waktunya masih berapa menit? Nggak ada nih, Pak. 7 menit. 7 menit, Pak. 7 menit. Kenapa
P only ada offset. Ya. Kenapa P only atau proporsional ada offset? Ya, jadi dalam blok diagram ini ada GP. Kemudian apa? Ada feedback. Di sini ada Y, ya Pak? ISP. Set point. Set point. Anggaplah di sini ada Y. Kemudian di sini ada G controller. Ini anggaplah untuk sensor sama kontrol valve saya jadikan satu di GP. Ya. Oke, misalkan GP ini adalah apa ini? Orde berapa? 1. Orde 1. Nah, kemudian KC-nya tadi berapa KC? GC adalah C. KC. Nah, pertanyaannya, kenapa KC ada offset? Berarti nanti Y tidak sama dengan Y set point pada saat kita kasih perubahan Y set point berupa step. Ya, berarti misalkan Y set point ini kita kasih step, ininya apa namanya? Y apakah sama dengan Y set point? Kalau Y sama dengan Y set point, maka tidak ada offset. Ya, jadi apakah misalkan ini ke 10, ini 10, apakah dia nanti akan ke sini? Atau jauh dari 10? Nah, pertanyaannya gitu. Nah, berarti caranya gimana? Caranya mestinya ini kita naikkan. Ini ada feedback kayak gini. Ini kita jadikan satu transfer fungsi mestinya. Ini kita jadikan satu transfer fungsi. Caranya ya apa? Dikali. Caranya ya apa? Dikali. Padahal ada feedbacknya. Ada feedbacknya. Oke, coba kita turunkan. Yang sini adalah Y ya. Ini Y. Berarti Y ini sama dengan apa? Tadi dikali GP kali GZ. GC kali GZ. Ya, GP kali GC. Oh ya. Benar. Y ini kan GP kali GC. Atau kalau ini ada A misalnya gitu, GP kali A. A adalah GC kali error. Ya. Ya. Nah, ini ada di sini berarti ada error. Nah, atau saya tulis gini aja, ini ada A. Nanti kalian bisa ini. Y sama dengan GP kali A, benar? A sama dengan apa? GC kali E. E sama dengan apa? Y set point dikurangi Y. Betul. Ya. Nah, ini sudah sampai Y, sudah muter. Kemudian balik lagi, A sama dengan GC kali E. E-nya adalah Y set point min Y. Y. Ke sana. Nah, Y sama dengan berarti GP kali A kan? A adalah GC kali Y set point min Y. Benar? Benar. Oke, bisa dipahami? Nah, saya tulis di sini, berarti Y sama dengan apa ini? GP GC kali
Y set point dikurangi Y. GP GC kali Y. Nah, Y dengan Y dikumpulkan. Berarti Y ditambah GPGC. Sorry. Karena dikumpulkan berarti ini 1 ya. Berarti Y dalam kurung 1 ditambah GPGC sama dengan GPGC Y set point. Betul? Berarti Y Betul, Pak. per Y set point sama dengan apa? GPGC per 1 plus GPGC. Berarti ini satu kotak ini adalah kalau saya sederhanakan jadi GPGC per 1 tadi apa? 1 plus ya. 1 plus GPGC. Yang ke sana adalah Y, yang sini adalah Y set point. Oke, bisa dipahami sampai sini? Menurunkan ini? Ya. Bisa? Bisa. Lah, satu kotak itu adalah ini. Tadi GP adalah K per tau S plus 1. GC-nya adalah KC. Berarti Y per Y set point sama dengan apa? GP-nya kamu ganti ini. K per tau S plus 1. GC-nya ganti KC. Oke? 1 plus K per tau S plus 1. GC-nya ganti KC. Sudah. Berarti kan sudah dapat seperti ini. Nah, dia ada offset atau tidak, cari final value teorema kan gitu. Oke, sampai sini ini paham enggak nih? Paham, Pak. Nah. Oke. Nah, untuk tahu apakah ada offset, berarti kita cari T tak terhingga. T tak terhingga sama aja dengan final value teorem. Nah, Y-nya berapa pada saat itu? Y-nya atau sama dengan, apakah sama dengan set point? Anggaplah Y set point itu kita sebut dengan M, sebesar M. Set point-nya sebesar M. Tadi Y per Y set point adalah apa? K per tau S plus 1 KC per 1 plus K per tau S plus 1 kali KC. Nah, mestinya dikalikan M per S. Betul ya? Nah, limit S mendekati 0 dari YS kali S ya. Berarti ini kita kan punya YS ini. Y set point-nya tadi M sebesar M. Berarti Laplace-nya M per S. Nah, ini YS total dikalikan S. Saya tulis limit S mendekati 0 di sini. Dari S YS berarti ini buang-buang, begitu kan. Terus S-nya diganti 0, ketemunya berapa? S-nya diganti 0 M. Nggak ada S. Sini ya, mestinya di sini. S sama dengan 0. Ketemunya. Berarti nilainya ini jadi berapa? S-nya ini diganti 0, nilainya jadi KC per 1 plus KC kali M. Ya. Oh ya, kali M. Nah, berarti Y mendekati tak terhingga. Y mendekati tak terhingga, nilainya sama dengan M atau enggak? Nilainya tidak sama, karena ini KC per 1 plus KKC.
selalu ada offset. Inilah yang disebut dengan kenapa ada offset. Nah, bisa kamu misalkan K-nya berapa, KC berapapun, nanti akan tidak sama dengan 1. Kalau sama dengan 1 kan pada M. Misalnya K-nya 5, KC ini 2. Nah, 1 plus 5 kali 2 berapa? 1 plus 5 kali 10. 2. 11. 10 per 11. KC-nya kamu ganti 5. Berarti berapa? 25 per 26. KC-nya kamu ganti 20. 20. 100 per 11. Nah, ini dengan ini besar mana? 10 per 11, 25 per 26, 100 per 101, makin besar atau makin kecil? Makin kecil. Kecil. Atau makin dekat dengan, makin dekat dengan 1 atau jauh dengan 1? 10 per 11, 25 per 26, 100 per 101. Makin dekat dengan 1 atau? Makin dekat sama 1, Pak. Nah, makin dekat dengan 1. Makanya yang tadi, jadi semakin besar KC, semakin dekat dengan M kan gitu? Iya. Nah, makin dekat dengan M. Maka yang salah. Di mana tadi ya? Sudah hilang. Enggak ada. Ya. Nah, makanya tadi semakin besar KC, offsetnya makin kecil. Karena makin dekat dengan M. Kalau ini M-nya tetap, cuman ada disturbance. Ya. Oke, jadi itu menunjukkan ya di P only ada offset dengan cara seperti ini. Ya, dengan cara seperti ini. Nah, pertanyaannya sekarang, PR-nya, tugas ya, ini kamu ganti PI. Ini diganti PI. Apakah offsetnya hilang? Ya. Nanti kalau mau menurunkan, ininya kan sudah diturunkan semua tuh. Ini sudah ketemu ini. Cuman GC-nya kamu ganti PI. GP-nya tetap. Ya, GP-nya tetap K per tau S plus 1. Cuman GC-nya diganti PI. Ya. Pakai rumus final value theorem, apakah nanti Y-nya sama dengan Y set point atau sama dengan M. Itu. Jadi saya tulis tugas buktikan PI bisa menghilangkan offset. Oke, nanti saya tulis di Google Classroom, kamu foto hasil uret-uretannya ya. Iya. Ya, saya kira waktunya sudah tepat ya, jam 8.40.
5. Sebelum saya, atau gini dulu, saya tulis di Google Classroom. Ini satu atau tugas di situ ya. Tugas lagi. Tugas 3. Ya. Buktikan PI controller bisa membuang offset. Nah, langsung saya sign di situ. Masuk ke dalam tugas 3. Ya, sama satu lagi pertanyaan ya. Buat pertanyaan. Tugas 4 ya. Buat pertanyaan tentang materi yang sudah kita pelajari ini. Berarti buat pertanyaan kedua, yang buat pertanyaan kedua. Ya, nama short answer NRP G. Kemudian tulis pertanyaan tentang feedback controller. Ini paragraf ya. Dah. Tulis pertanyaan minimal 2 pertanyaan. Oke. Ya, oke. Jadi sudah ada 2, itu bisa kalian isi. Ya, saya kira cukup, bisa saya akhiri. Ya, pertanyaan nanti kamu tulis di situ. Dan bukti kamu tulis di situ. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.